Selanjutnya yaitu pembahasan. Percobaan ini dilakukan pengukuran perubahan entalpi dengan menggunakan kalorimeter yang bertujuan untuk membuktikan hukum Hess. Menurut hukum Hess, besarnya suatu reaksi tidak ditentukan oleh jalan atau tahap reaksi, tetapi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir suatu reaksi. Hanya ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Pada percobaan ini dilakukan penentuan kalor netralisasi asam basa kuat, yaitu dengan mereaksikan HCl asam kuat dengan NaOH basa kuat dengan dua arah reaksi yang menghasilkan garam NaCl. Dua arah tersebut yaitu arah 1 dan arah 2. Untuk kedua arah reaksi pada percobaan ini merupakan reaksi yang sama, tetapi reaksi yang dilakukan berbeda. Kemudian perubahan suhu yang menyertai reaksi kimia menunjukkan adanya perubahan energi dalam bentuk kalor pada bereaksi dan hasil reaksi. Kalor yang diserap akan dibebaskan oleh sistem dan menyebabkan suhu sistem berubah. Hukum Hess adalah sebuah hukum dalam kimia fisik untuk ekspansi Hess dalam siklus Hess. Hukum ini digunakan untuk memprediksi perubahan entalpi dari hukum bekalan energi yang dinyatakan dengan fungsi dari keadaan delta H. Hukum Hess menyatakan bahwa besarnya entalpi dari suatu reaksi tidak ditentukan oleh jalan atau tahap reaksi, tetapi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir suatu reaksi. Pada percobaan pertama yaitu pada reaksi A. Percobaan pertama ini yang harus dilakukan adalah memasukkan 100 ml aqueous ke dalam cup styrofoam. Kemudian diukur suhu pada aqueous. Suhu pada aqueous yang praktikan peroleh adalah 25 derajat Celcius. Selanjutnya ditimbanglah NaOH sebanyak 2 gram. Lalu 2 gram NaOH dimasukkan ke dalam cup styrofoam berisi aqueous. Kemudian penambahan NaOH menyebabkan suhu larutan meningkat. Aduk terus sampai semua padatan NaOH larut sempurna dan praktikan memperoleh suhu akhir yaitu 30 derajat Celcius. Meningkatnya suhu pada penambahan NaOH disebabkan oleh reaksi antara air dan NaOH bersifat eksoterm. Pada perhitungan yang diperoleh praktikan mendapatkan nilai sebesar min 8,575 kJ per mol. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. NaOH plus H2O menjadi NaOH. Selanjutnya pada reaksi yang B. Pertama harus dilakukan yaitu bersama dengan reaksi yang pertama. Memasukkan 100 ml larutan HCl 0,5 molar ke dalam cup styrofoam, lalu ukur HCl pada cup styrofoam. Suhu awal T1 pada praktikan peroleh adalah 28 derajat Celcius. Kemudian timbang 2 gram padatan NaOH. Lalu ditambah 2 gram padatan NaOH tersebut dalam cup styrofoam yang berisi 100 ml larutan HClO 0,5 molar. Selanjutnya diaduk campurannya padatan NaOH dan HCl sampai larut. Kemudian ukur suhu akhir pada campuran tersebut. Praktikan yang memperoleh yaitu suhu T2-nya yaitu 33 derajat Celcius. Meningkatnya suhu pada bahan NaOH disebabkan karena reaksi antara HCl dan NaOH bersifat eksoterm. Hal ini menandakan adanya pelepasan sejumlah energi pada saat reaksi terjadi. Pada perhitungan dilakukan praktikan nilainya yaitu min 1,6 kJ per mol. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. NaOH plus HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Kemudian pada reaksi C yang dilakukan praktikan pertama adalah masukkan 50 ml larutan HCl 1 molar ke dalam cup styrofoam. Lalu ukur suhu HCl ke dalam cup styrofoam. Suhu awal praktikan dapatkan adalah 28 derajat Celcius. Kemudian ditambah 50 ml larutan NaOH 1 molar ke dalam cup styrofoam yang berisi 50 ml larutan
Lalu kemudian ditambah juga larutan HCl 1 molar. Kemudian diaduklah HCl dan NaOH sehingga tercampur. Lalu ukur suhu air yang diperoleh yaitu 33 derajat Celcius. Karena suhu itu meningkat dari 28 derajat Celcius ke 33 derajat Celcius, yaitu bersifat eksoterm. Hal ini karena ada sejumlah energi pada saat reaksi terjadi. Diperolehlah delta H yaitu min 1,6 kJ per mol. Pada data suhu percobaan sedikit mengulang dari hukum es, karena suhu air dari ketiga reaksi itu tidak sama hasilnya. Pada reaksi B dan C suhu airnya sama, namun pada suhu awal ketiga reaksi tersebut ketiganya memiliki suhu awal yang sama. Hal ini mungkin karena kesalahan kami dalam mengukur suhu, sehingga terjadinya ketidakakuratan dalam pengukuran suhu. Maka data yang kami dapat tidak akurat, yang seharusnya tidak ada perbedaan di masing-masing reaksi tersebut. Kesimpulannya yaitu hukum Hess menyatakan bahwa sebenarnya entalpi dari suatu reaksi tidak ditentukan oleh jalan atau tahap reaksi, tetapi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir suatu reaksi. Dari hasil perhitungan diperoleh data H pada reaksi A yaitu min 8,575 kJ per mol, sedangkan delta H reaksi B dan C hasilnya sama yaitu min 1,6 kJ per mol.